Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dari kelompok 11, dosen pengampu Bapak Muhammad Fatani MPD. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota dari kelompok 11 adalah Danin Ade Zahmura, Muafiki Ahya, dan Elma Fitriana. Pokok pembahasan pada materi ini adalah 1. Pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. 3. Negara hukum dan hak asasi manusia. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dari negara hukum. Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum. Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum. Jenis negara hukum. 1. Negara hukum konsep Eropa kontinental. Negara hukum konsep Anglo-Saxon. 3. Negara hukum konsep sosialis. Negara hukum konsep Eropa kontinental model. Sutanto menyatakan ada dua sarjana barat yang berjasa dalam konsep negara ini, yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Immanuel Kant menyatakan memahami negara hukum sebagai negara penjaga malam yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep yang kedua, menurut Friedrich Julius Stahl, mencakup 4 hal, yaitu perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. Yang kedua, negara hukum konsep Anglo-Saxon. Sebelum timbul negara Anglo-Saxon, akan dibahas tipe negara yang mendahulunya, yaitu negara polis. Negara polis merupakan negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran. AVDC menyatakan 3 hal penting, yaitu supremasi hukum, kedudukannya sama di depan hukum, terjaminnya hak manusia oleh undang-undang. Konsep yang ketiga yaitu negara hukum konsep sosialis. Socialist legality adalah konsep yang dianut negara-negara komunis atau sosialis, tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Socialist legality melekat di dalam sistem sosial dan politik Uni Soviet. Konsep socialist legality yaitu suatu konsep mengenai suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti-agama. Berikut merupakan ciri-ciri negara hukum. 1. Adanya sistem ketatanegaraan. 2. Hukum sebagai patokan segala bidang. 3. Adanya perlindungan dan pengakuan HAM. 4. Sistem peradilan yang tidak memihak. 5. Adanya asas legalitas. 6. Adanya peradilan negara. 7. Adanya pembagian kekuasaan. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum. Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara hukum Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Indonesia sendiri sebagai negara hukum dinamis. Esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Menurut Azhari, ciri-ciri negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah bertumpu pada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, adanya hubungan yang erat antara agama dan negara, menganut kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang, menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan. Padma Wahyono merumuskan ada 5 unsur negara hukum Pancasila, yaitu
A. Pancasila merupakan sumber hukum nasional. B. MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD. C. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional. Adanya persamaan di depan hukum. E. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Negara hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu material dan yuridis formal. Yang pertama, secara material, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam pembuatan substansi hukumnya harus menjunjung tinggi dan berlandaskan pada Pancasila. Sedangkan secara yuridis formal, negara hukum Indonesia harus didasarkan atas ketentuan yang ada dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum menurut Virgana Projodikoro, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Satu, negara hukum di Indonesia. Penguasaan yang mendalam terhadap negara hukum dan konsep HAM tentu saja tidak hanya teoritis, filosofis, dan normatif saja, tetapi juga persoalan-persoalan negara. Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari Rechtsstaat dan the rule of law. Pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri, yaitu sistem hukum sendiri. HAM di Indonesia. Secara terminologi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat setiap manusia. Beberapa naskah secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia. Naskah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Magna Carta Piagam Agung 1215, kedua Bill of Rights Undang-Undang Hak 1689, yang ketiga Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789, yang keempat Bill of Rights Undang-Undang Hak, suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 sama tahunnya dengan Declaration Prancis yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika. Hukum tertulis tentang HAM di Indonesia. Yang pertama, Konstitusi UUD, kedua, ketetapan MPR, ketiga, undang-undang, yang keempat adalah keputusan Presiden. Thank you for watching. Wassalamualaikum